hari ini di sidang pertama, Aji tidak langsung dihadirkan di pengadilan, tapi dilakukan secara online dari Rutan Salemba. Kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung pada masuk dalam pokok perkara. Agus ini adalah korban dari tindak kriminalitas. Maka mungkin karena sudah banyak sekali yang membahas tentang donasi, coba kita balik lagi ke fokus utamanya. Bahwasannya kenapa donasi ini kemudian dibuka untuk Agus. Dengan beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, sidang perdana kasus Agus telah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 November 2024 kemarin. Aji selaku yang kini sudah berstatus terdakwa tampak menghadiri sidang secara daring dari Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Namun, terjadi hal yang cukup mencolok di dalam persidangan, di mana pihak kuasa hukum Aji memilih untuk tidak menanggapi dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Lantas, mengapa pihak Aji tidak menanggapi dakwaan yang dibacakan? Mungkinkah karena pihaknya merasa dakwaan itu memang sudah cukup sesuai? Lantas, bagaimana pula penjelasan pihak kuasa hukum Aji terkait hal itu? Sidang agenda hari ini yaitu pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di hadapan majelis hakim. Ini adalah sidang perdana untuk pemeriksaan langsung di hadapan majelis hakim, dan memang karena kebijakan dari pengadilan hari ini di sidang pertama Aji tidak langsung dihadirkan di pengadilan, tapi dilakukan secara online dari Rutan Salemba. Gitu ya. Tadi kita juga hadir dari tim kuasa hukumnya Aji, dan juga tadi dibacakan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Jadi agenda hari ini adalah hanya pembacaan dakwaan. Hanya pembacaan dakwaan. Nah, nanti kan seharusnya kan prosedur itu kan dakwaan itu harus ditanggapi kan. Tapi karena kita melihat memang dakwaannya sudah cukup ya memang sesuai dengan kitab hukum pidana, artinya kita tidak akan mengajukan eksepsi, tapi kita langsung pada masuk dalam pokok perkara. Iya, kalau secara garis besar seluruh kronologis dan juga seluruh alat bukti yang disertakan dalam persidangan sudah sesuai dengan apa yang memang sudah kita ketahui bersama. Tapi memang nanti pada sisi pembelaan kita akan fokus pada pembelaan faktor dari mengapa Aji melakukan itu, yang pertama, dan kedua, memang sebenarnya ketika Aji melakukan penyiraman terhadap Agus itu tidak ditargetkan kepada wajahnya Agus. Nah, itu nanti akan kita coba kembangkan dan kita perdalam gitu kan dalam proses persidangan yang kemudian nanti akan kita ikuti bersama-sama lagi mungkin di agenda selanjutnya. Kalau keterangan dari Aji langsung itu memang kan dia merasakan seperti intimidasi kan ya, atau misal mungkin perasaan yang kurang, akhirnya dia bisa tahan secara emosional dari perkataan-perkataan Agus yang akhirnya menimbulkan perbuatan tersebut. Nah, tapi kan perbuatan itu apakah itu yang berencana atau memang Aji melakukan itu karena dia mentarget wajahnya Agus sampai ada mengenai matanya. Nah, itu kan nanti akan diperdalam, dan kita akan sesuaikan keterangan Aji langsung beserta dengan dakwaan jaksa yang hari ini telah dibacakan. Agus ini adalah korban dari tindak kriminalitas. Maka mungkin karena sudah banyak sekali yang membahas tentang donasi, coba kita balik lagi ke fokus utamanya. Bahwasannya kenapa donasi ini kemudian dibuka untuk Agus? Karena dia orang yang orang cacat misalnya ya. Tapi kan kita lupa kenapa kecacatan ini terjadi. Sementara itu, pada persidangan kemarin, pihak kuasa hukum sempat pula meneruskan pesan mendalam dari Aji, yang kini sungguh menyesali perbuatannya terhadap Agus Salim. Mengingat perbuatannya itu tidak hanya memberikan dampak buruk bagi keluarganya sendiri, tetapi juga memberikan luka permanen kepada Agus. Lantas, benarkah Aji sebenarnya tidak berniat untuk menyiram air keras itu tepat ke wajah Agus? Serta bagaimanakah pula pesan permohonan maaf Aji? Sangat menyesali. Iya, sangat menyesal. Bahkan baru kemarin saya sudah menjenguk dan melihat dan berbicara langsung dengan Aji. Dia sangat menyesali ini.
yang sangat disesali adalah bagaimana akhirnya dampak ini kan psikologisnya langsung kepada keluarga dan orang tuanya Aji gitu kan. Artinya ini menjadi pembelajaran dan pendewasaan juga untuk Aji gitu kan. Yang seperti saya bilang di awal, kita tidak membenarkan ini, tapi juga kita akan melakukan pembelaan dalam sisi tadi. Artinya ketika memang Agus sekarang sedang mengalami luka di mata dan memang target dia pada saat itu tidak ingin menyiram di bagian wajah yang akhirnya mengenai mata. Nah itu yang nanti harus kita coba konstruksikan pembelaan kita di hadapan majelis hakim. Iya, memang Aji itu sebenarnya melakukan ini kan bukan karena dendam yang seperti orang ingin mencelakakan, mengakibatkan luka permanen apalagi mata kan, karena interaksi Aji pun dengan Agus itu kan baru hitungan minggu gitu kan. Nah memang dia kesal pada saat itu dan dia melakukan penyiraman. Nah penyiraman itu kan apakah ditargetkan ke wajahnya langsung Agus atau bukan? Nah itu kan niat itu dan rencana tadi kan harus kita gali langsung dari Ajinya nanti di persidangan. Biar nanti hakim pun melihat dan juga nanti kan jaksa akan menilai gitu loh. Karena ini kan pada akhirnya akan sampai pada pembacaan tuntutan nanti yang dilakukan oleh jaksa. Itu akan mempengaruhi pasal-pasal terapan nanti yang akan dipakai oleh hakim untuk memutus. Tidak dapat dipungkiri, kasus penyiraman air keras yang dilakukan Aji itu terbilang jarang mendapatkan sorotan. Pasalnya, masyarakat lebih cenderung memperhatikan kisruhnya dengan Novi terkait uang donasi. Apalagi kisruh uang donasi Agus Salim ini kini sudah melebar kemana-mana hingga menyeret nama-nama lain yang sejatinya tidak terlibat langsung pada awalnya. Dan parahnya lagi, sengkarut konflik baru pun kerap kali bermunculan setiap harinya. Mulai dari seteru panas Farhat Abbas dengan Denny Sumargo yang bergulir kencang hingga membawa-bawa suku budaya, serta polemik hukum antara Yolo Ine dan Tengku Zanzabela. Sontak saja, hal ini pun memancing perlawanan dari sederet pihak yang berharap Agus bisa lebih fokus kepada kasus hukumnya dengan Aji ketimbang konflik donasi. Lantas, seperti apa kuasa hukum Aji menyikapi hal tersebut? Serta bagaimanakah pula pandangan hukum terkait hal itu? Kalau menurut saya tinggalkan aja kasus donasi itu ya. Dan kapasitas saya di sini bukan berbicara sebagai lawyer. Nanti kalau semua yang berurusan dengan lawyer itu minta pendapatnya dengan lawyernya Agus. Tapi kalau misalnya ada di waktu dekat ini persidangan tindak kriminalitasnya itu, ya itu mungkin nanti menjadi perhatian kita akan fokus ke sana saja gitu. Atau jangan-jangan nanti persidangannya malah dimundur-mundurin, atau mungkin bahkan si pelakunya ini justru dapat remisi-remisi dan bebas begitu. Sedangkan Agus belum mendapatkan keadilan. Di sini saya nggak berbicara uang lagi. Daripada bicara uang, Agus itu kalau dikasih pilihan harus mendapatkan keadilan dulu. Ketika Agus mendapatkan keadilan dari tindak kriminalitas itu, nanti pemerintah pasti harus bergerak menanggung-jawabi hal-hal yang dialami oleh si Agus ini, seperti pengobatan mungkin gitu. Saya nggak tahu siapa pengacaranya Agus pada saat penyiraman itu terjadi. Apakah mungkin memang ada atau tidak ada gitu. Yang saya tahu itu yang punya pengacara adalah pelaku atau si Ajinya tersebut. Tapi yang berkaitan dengan donasi itu memang dari awal saya juga nggak mau ikut masuk dalam ranah itu, karena itu bukan ranah kita untuk menyampaikan statement apapun terkait donasi kan. Yang pasti ini kan sebenarnya kan hulu permasalahan pidana terkait masalah penyiraman ini kan adanya di Aji dengan Agus. Terlepas Agus itu mendapatkan bantuan donasi dan akhirnya donasi itu menjadi pertanyaan oleh publik dan masyarakat. Ya harapan kalau kita dari Aji itu sebenarnya ya masalah yang besar diperkecil, masalah yang kecil itu dihilangkan saja. Artinya harapan saya juga Aji bisa melalui proses persidangan ini sampai nanti ada vonis, dan Agus pun tetap berhak mendapatkan perobatan sebagaimana yang mestinya dia dapatkan. Dan jangan sampai juga orang-orang seperti Tenovi yang bergerak di bidang kemanusiaan, charity, amal, membantu orang secara sukarela, akhirnya merasa trauma dengan adanya kejadian seperti ini. Jadi dari sisi Agus juga harus mendapat perobatan, dari sisi Tenovi juga harus disupport terus, karena Tenovi ini kan sangat positif kan, apalagi dia membantu orang-orang yang kesusahan seperti itu. Gitu. Jadi kalau harapan Aji diwakilkan oleh kuasa hukum seperti itu statementnya. Kalau untuk berkaitan ya kasusnya kita luruskan, pidananya pidana, perdatanya perdata, kan itu aja. Jadi pidananya ya sudah, karena Agus disiram air keras oleh
tersangka, ini dipidana tersangkanya. Kemudian karena ada persoalan perdata yaitu donasi-donasi ini diselesaikan lah baik-baik. Penyelesaiannya baik-baik. Kalau persoalan perdata ini sebenarnya jauh dari kriminal. Artinya nggak usah kemudian kita melaporkan si Novi karena begini atau pencemaran nama baik lewat ITE, nggak usah juga karena ini sebenarnya jauh dari kriminal. Ini tinggal masalah kesepahaman dan pertemuan baik-baik dan perdamaian baik-baik antara para pihak. Sebenarnya kan yang mengarahkan ke sana itu kan bukan para pemain ini. Sebenarnya yang mengarahkan ke sana adalah media sosial sendiri. Karena yang ditonton ini terus jadinya akhirnya fokusnya ke sini semua. Nah, kalau kemudian ada berita atau news kemudian fokus kepada persoalan kriminal penyiramannya kemudian disorot, ini akan menjadi agenda utama, menjadi topik utamanya ini. Tapi karena kan ini nggak disorot, siapa yang harusnya menyorot? Yang harusnya menyorot adalah netizen dan para pelaksana media sosial. Fokuslah dulu kepada persidangan. Nanti mungkin pemerintah akan bergerak setelahnya gitu. Jadi uang donasi dikesampingkan deh. Jangan dulu gitu. Kalau pengobatan saya rasa pengobatan yang sederhana juga masih bisa dilakukan Agus ya. Karena sekarang udah mungkin berjalan 4 tahun dan itu memang dari sarafnya udah terbentuk lagi atau bagaimana ada pemulihan yang secara alami gitu kan berdasarkan dengan waktu, makanan, nutrisi yang dia makan selama 4 tahun ini gitu. Menurut saya cukup dulu di sana. Jadi fokuslah terhadap keadilan. Terlepas dari kisruh donasi yang semakin panas dan mengeruh, kondisi Agus kini semakin cenderung naik dan turun. Di hari-hari yang baik, senyuman kerap kali terlukis di raut wajah Agus. Namun di balik itu, ada pula masa di mana Agus menangis kejar hingga sampai berucap yang tidak-tidak. Pasalnya, pihak kuasa hukum Agus mengaku jika sang klien berulang kali mengatakan dirinya ingin menyudahi nafasnya. Akan tetapi, di tengah kondisi itu, Agus masih sibuk mengurusi kisruh donasinya. Apalagi belum lama ini sudah muncul pula proses pemungutan suara terkait kepastian masa depan uang donasi tersebut. Lantas, seperti apa pandangan psikolog terkait turun naiknya emosi Agus? Serta bagaimanakah pula tanggapannya terkait sikap Agus terhadap polling donasi tersebut? Jadi pertama kita harus melihat arti dari donasi itu untuk Agus. Karena di sini ada suatu banyak kejanggalan yang dilakukan dalam hubungannya dengan donasinya. Donasinya adalah untuk mata, tapi ternyata tidak nyata bahwa itu betul-betul keinginan untuk matanya. Jadi kalau kita lihat dari segi sifatnya, maka dari awal sudah ada suatu keraguan-raguan yaitu bahwa pada saat awal sebelum disiram itu kenapa kok begitu dendam sampai disiram dengan air panas dan itu dengan air keras dan itu beberapa orang kan, bukan hanya satu orang. Jadi lebih cenderung bahwa memang Agus temperamental orangnya. Lalu kita lihat berikutnya, apa yang terjadi dari kejadian-kejadian lain juga terjadi suatu segi keanehannya. Keanehan yang terjadi adalah kenapa kok dana tidak dipakai untuk mata, lalu ganti-ganti dalam pemikirannya. Ya doain aja, semoga ada mujizat dari Allah. Doain. Ya masih tetap nemenin ya, tetap temenin Bang Agus sampai pengobatan, sampai nanti pulang, insya Allah. Ya tetap semangat, jadi semangat abang ya. Saya makasih banyak sayang. Ya selalu support buat Agus, semoga cepat sembuh walaupun memang dinyatakan dokter itu udah nggak bisa melihat lagi mungkin bagiannya. Ya terima dengan ikhlas aja, mungkin itu pengubur dosa-dosa Agus juga itu. Ya untuk netizen pesennya cobalah lihat penderitaannya si Agus. Memang manusia nggak ada yang sempurna ya, semua tempatnya salah dan dosa. Tolong hentikan, andaikan semua terjadi pada kalian kayak gimana. Apapun yang terjadi, saya cukup
pasrah diri aja sama Allah gitu aja. Yang ditakuti adalah apakah stresnya demikian besar atau sebelumnya jiwanya sudah agak terganggu. Jadi apalagi sudah jadi sudah kita perlu untuk lebih baik berobat saja untuk dilihat, karena orang kalau sudah mau itu kan harusnya sudah berobat untuk dilihat bagaimana keadaan jiwanya. Jadi demikian juga pada Agus, karena itu akan menentukan sampai seberapa jauh keinginannya untuk sembuh, apakah masih ya kadang-kadang ya, kadang-kadang tidak, jadi jiwanya yang masih belum stabil. Lalu kalau penyebabnya jiwanya yang belum stabil, apakah pantas bahwa kita menilai dari segi jiwanya dan tidak memberikan donasi? Kecuali kalau memang itu betul-betul demikian sifat atau kepribadiannya kurang menyenangkan dan tanpa suatu masalah dia memang mengabaikan. Jadi apakah ini betul harus diberikan? Pertama kita lihat dulu. Donasi ini dulu diberikan apakah nyata dan jelas untuk keperluan mata. Jika iya, mestinya Agus juga konsekuen. Tapi kok tidak konsekuennya karena jiwanya, apakah bisa kita persalahkan? Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.